Halo Sobat Talenta, kembali lagi di Bijak Bincang Pajak. Pada episode kita kali ini, kita akan membahas suatu fenomena yang sedang hangat diperbincangkan di berbagai media massa. Fenomena yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai beasiswa dari LPDP atau mungkin berbagai media massa memberitakannya dalam headline seperti para awardee LPDP yang tidak mau atau belum mau pulang ke Indonesia. Untuk diketahui, ada sekitar 413 awardee yang belum mau kembali ke Indonesia setelah selesai masa studinya. Selain dari itu, 413 awardee tersebut merupakan awardee LPDP yang berkuliah di luar negeri yang mayoritasnya ada di negara Eropa. Ibu Sri Mulyani sendiri selaku Menteri Keuangan memberikan peringatan bagi para awardee yang belum mau kembali di Indonesia untuk segera kembali sebelum diberikan suatu sanksi yang berat, yang dimana LPDP sendiri memberikan ketentuan. Apabila awardee dari beasiswa LPDP ini belum mau kembali ke Indonesia dalam jangka waktu yang telah ditentukan akan diberikan sebuah surat peringatan. Selesai dari 30 hari surat peringatan tersebut diberikan pada awardee LPDP yang masih belum mau kembali ke Indonesia, maka awardee LPDP akan diberikan sanksi berat, yaitu harus mengembalikan seluruh biaya dari beasiswa tersebut. Topik yang sangat sensitif, otomatis kita akan membutuhkan seorang narasumber yang memang ahli atau mungkin praktisi dari bagian perpajakan itu sendiri. Yang pada hari ini, pada episode kali ini kita undang, yaitu Bapak Juan Kasma. Apa kabar Bapak Juan Kasma? Alhamdulillah baik, Novi. Novi gimana? Alhamdulillah baik, Pak. Ya, oke. Ya. Baik, untuk sebelum masuk ke pembahasan selanjutnya untuk episode kali ini, mungkin tanggapan dari Bapak dulu mengenai fenomena yang sedang hot ini. Oke. Baik, terima kasih Novi. Sobat Talenta, sebelum kita coba ulas begitu ya, perlu kami sampaikan bahwa apa yang kami berikan ulasan ini pada dasarnya ini lebih ke pendapat pribadi dan profesional kami. Artinya, Sobat Talenta bisa mempergunakan ini sebagai salah satu referensi. Tapi tetap keputusan terkait aspek perpajakannya itu ada di tanggung jawab Sobat Talenta masing-masing. Ya, jadi ini biar clear ya. Okay. Betul. Yang menarik dari pernyataan dari Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani adalah bahwa para awardee ini itu sepertinya banyak yang hampir 413 ya. Betul. 413 yang tidak kembali ke Indonesia begitu. Padahal sebelumnya mereka ini sudah diberikan semacam keistimewaan, privilege gitu dalam bentuk beasiswa. Tidak gampang Sobat Talenta untuk mendapatkan sebuah beasiswa. Jangankan untuk level Eropa ya, tapi untuk level Indonesia sendiri sangat susah sekali. Artinya mereka-mereka ini adalah para awardee yang terpilih, pintar, cerdas begitu, sehingga penting mereka juga paham bahwa ilmu yang mereka dapatkan itu bukan hanya untuk pribadi mereka sendiri, tapi harus juga disebarkan gitu ya kepada pertumbuhan ataupun kepada peningkatan pengetahuan di Indonesia. Oke, itu sedikit pengantar dari saya. Kalau begitu Pak, tadi kan sempat disinggung bahwa fenomena yang sedang panas ini di mana para awardee dari LPDP yang masih ada belum mau kembali ke Indonesia dan juga bagi para masyarakat yang mungkin merasa aduh gimana ini, maksudnya mereka harusnya kembali ke Indonesia karena ada uang masyarakat di sana dari pembiayaan LPDP ini. Kalau dari aspek perpajakannya Pak, apakah para awardee dari beasiswa LPDP ini sebenarnya memiliki kewajiban perpajakan? Oke, baik Novi. Begini Sobat Talenta ya, awardee ini kan bisa pada umumnya kategorinya orang pribadi ya. Orang pribadi ini kita memahami bahwa harus memenuhi 2 syarat agar wajib punya NPWP. Karena kalau kita bicara kewajiban perpajakan, starting point itu harus dari NPWP dulu. Oke. Nah, untuk kewajiban NPWP ini, Sobat Talenta saya yakin sudah paham ya. Ada 2 syarat yang harus terpenuhi, subjektif dan objektif. Kita meyakini para awardee ini sudah memenuhi 2 syarat ini. Artinya, sebelum dia berangkat ke luar negeri, kemungkinan besar mereka sudah punya NPWP.
Nah, pertanyaan berikutnya, kalau sudah punya NPWP, apa kewajiban perpajakan yang harus mereka lakukan? Sederhananya, melaporkan penghasilan yang diterima di Indonesia dan melaporkan SPT tahunan. Maka muncul premisnya pada saat nanti mereka sudah ada di, misalkan anggap saja di Eropa begitu, terima beasiswa setiap bulan, ini kan penghasilan sebenarnya dalam konteks umum begitu. Apakah ini objek pajak atau tidak? Kalau ini objek pajak, bagaimana penghitungan pajaknya? Lalu bagaimana sampai pelaporan SPT-nya? Nah, itu nanti akan kita bahas lebih detail. Ya, oke. Ya. Baik, kalau begitu Pak, Ya. Sobat Talenta yang mau mendaftarkan diri untuk menjadi awardee LPDP, Ya. mereka mungkin kebingungan, saya sudah punya NPWP, nanti saya Ya. juga dapat beasiswa. Ya. Beasiswa ini apakah menjadi objek pajak bagi para Oke. awardee ini? Baik. Begini Sobat Talenta, coba ingat-ingat Kementerian Keuangan pernah mengeluarkan PMK nomor 68 tahun 2020. Oke. Di mana di sana sebenarnya sudah diatur bahwa ada kriteria-kriteria tertentu beasiswa yang masuk kategorinya itu sebagai penghasilan tapi tidak termasuk objek pajak. Nah, kalau bahasanya penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, saya yakin Sobat Talenta sudah bisa menganalisis. Oh, berarti ini nggak kena pajak, begitu. Tapi pertanyaan berikutnya, kalau ini nggak kena pajak, apakah tetap harus dilaporkan atau tidak di SPT tahunan? Ya. Dan yang harus kita lebih detail lagi nanti bahas adalah apakah seluruh beasiswa, ya, itu masuk kategori yang tidak objek pajak tadi, di mana kita ketahui biasanya komponen beasiswa ya, itu kan ada uang kuliah, Betul. ada uang buku, uang penelitian, terus ada biaya hidup, ada biaya transportasi. Apakah seluruhnya atau hanya beberapa bagian saja? Nah, itu nanti kita akan coba ya kupas elaborasi lebih jauh. Oke, ya. baik. Kalau begitu Pak, tadi kan menyerempet ke bagian regulasi mengenai Ya. objek dari si beasiswa ini, apakah dia objek Ya. pajak atau tidak. Ya. Kalau begitu berdasarkan dasar hukum tersebut, Ya. beasiswa seperti apa yang diklasifikasikan Ya. sebagai objek pajak bagi penerimanya atau bagi awardee-nya? Baik, ya. Jadi begini Sobat Talenta, tadi kan kita sudah ambil salah satu dasar hukumnya PMK 68 tahun 2020. Di sana ditegaskan bahwa beasiswa ini ya harus sebenarnya begini, sederhananya ya, itu kan bisa pendidikan itu kan ada kita bagi bisa dua kategori. Ada yang formal, ada yang informal. Dua-duanya boleh sebenarnya. Oke. Cuma nanti pastikan bahwa semua ini yang menikmati ini tidak ada hubungan istimewa antara penerima dengan pemberi. Nah, kalau kita bicara aspek perpajakan secara menyeluruh, kita kenal ada istilahnya itu hubungan istimewa atau related party. Biasanya hubungan istimewa ini terikat dengan pemegang saham atau jumlah saham, kemudian terikat dengan hubungan darah, apakah ada hubungan darah dalam bentuk keluarga, kemudian terikat dengan penguasaan secara tidak langsung. Nah, kita pastikan antara awardee dan perusahaan yang memberikan beasiswa nggak ada nih salah satu dari ketiga hubungan istimewa tadi. Kalau itu bisa dibuktikan, bisa dijelaskan, maka sebenarnya ini bisa masuk kategori beasiswa yang tidak termasuk objek pajak. Begitu. Oke, karena kan sebenarnya Pak, kalau misalkan tadi kita bahas mengenai apakah objek, maksudnya dari beasiswa ini menjadi objek pajak ketika para awardee ini memiliki keterkaitan dengan si pemberi beasiswa. Betul. Kasusnya mungkin di LPDP agak jarang ya Pak kalau misalkan kita Ya. memasukkan dasar hukum ini. Ya. Tapi kan beasiswa sendiri bukan hanya dari LPDP. Betul, setuju. Banyak perusahaan lain memberikan beasiswa, entah itu dalam bentuk CSR atau Ya. sebagiannya. Ya. Kalau begitu Pak, sebagai pemberi beasiswa mungkin bagi para pengusaha nanti Ya. dan sobat pajak yang memiliki usaha, memiliki badan yang ingin memberikan beasiswa, Iya.
Bagaimana perlakuan pajak dari beasiswa tersebut, Pak? Apakah dikecualikan atau seperti Iya. Berarti ini kita bahasnya bukan dari sisi awardee-nya saja ya, tapi dari sisi pemberinya. Betul. Kita bagi dua kategori. Bisa pemberinya ini dalam konteks LPDP berarti kan pemerintah. Betul. Seharusnya kalau dari sisi pemerintah karena sumber pembiayanya dari APBN itu tidak ada menjadi isu di dalamnya. Ya. Clear ya. Nah, tapi kalau bagaimana beasiswa atau scholarship ini diberikan oleh perusahaan-perusahaan swasta, misalkan nih kita pernah dengar mungkin ada Sampurna, Jarum, ya dan sejenisnya. Oke, maka apakah ini perlakuannya sama seperti pemberi beasiswa atau penerima beasiswa ini nanti tetap menjadi bukan objek begitu ya? Maka sebenarnya kita kalau coba lihat secara dasar hukum itu bisa dilihat nanti di PMK 93 tahun 2010 terkait CSR. Corporate Social Responsibility, bahwa berdasarkan PMK 93 2010 perusahaan boleh mencadangkan, merealisasikan pendanaan CSR itu, tapi ada ruang lingkup yang harus dijaga, yaitu pastikan bahwa mekanismenya ini pemberiannya itu bukan kepada orangnya langsung, tapi kepada sebuah institusi misalkan. Lalu institusinya ini yang menyebarkan begitu. Oke, tapi sebenarnya apakah dilarang gitu secara fiskal perusahaan memberikan langsung kepada penerima beasiswa? Sebenarnya tidak juga, ya. Sebenarnya kalau kita tetap mengacu ke PMK 68 tadi, sebuah perusahaan swasta pun bisa memberikan beasiswa langsung begitu. Tapi syaratnya tadi harus dipastikan tidak ada hubungan istimewa. Yang menjadi isunya kan begini. Ini disclaimer ya, Sobat Talenta ya, bahwa jangan-jangan pemberi beasiswanya itu ada hubungan keluarga dengan direksi, dengan komisaris. Ini yang harus dihindari gitu. Ya, atau jangan-jangan ada hubungan dalam bentuk kepemilikan saham begitu, secara tidak langsung. Misalkan nih, orang tua penerima beasiswa ini pemegang saham mayoritas di perusahaan itu. Nah, ini yang harus Sobat Talenta nanti perhatikan sebenarnya. Sepanjang kriteria-kriteria hubungan istimewa itu tidak terpenuhi antara awardee dan pemberinya, let's say pemberinya ini bisa perusahaan, swasta, ataupun pemerintah, maka ini masuk kategori beasiswa yang tidak termasuk objek pajak berdasarkan PMK 68 tadi. Kira-kira begitu. Ya. Oke, berarti sebenarnya dari para pemberi nantinya, pemberi beasiswa sebenarnya mendapatkan suatu insentif pajak dengan ketentuan tertentu. Seperti itu. Tapi Pak, kalau kita tarik lagi nih ke bagian penerimanya atau para awardee ini, di LPDP sendiri bagi dua untuk komponen pembiayaannya, yaitu komponen pembiayaan pendidikan dan juga kebutuhan dan tambahan gitu. Secara perpajakan nih Pak, dua komponen ini mungkin clear ada biaya pendidikan dan juga biaya tambahan. Tapi biaya tambahan ini terdapat uang saku, transportasi dan sebagainya. Itu objek pajak bukan sih Pak? Ini yang menarik ya, Novi ya, Sobat Talenta, bahwa secara komponen ternyata tidak hanya uang perkuliahan saja, tapi ada uang penelitian, ada uang transportasi, ada uang untuk biaya hidup ya, yang satu kesatuan diberikan dalam bentuk beasiswa. Apakah ini seluruhnya atau mungkin ada beberapa bagian yang menjadi objek pajak? Maka jawabannya begini sebenarnya. Apakah seluruh unsur biaya ini satu kesatuan untuk mendukung awardee itu bisa menyelesaikan pendidikannya? Gitu, itu sebenarnya. Kalau ini satu kesatuan, maka ini semuanya menjadi bukan objek pajak. Contoh ya, seorang awardee ya hanya diberikan beasiswa hanya dalam bentuk uang kuliah sama penelitian. Sementara 1 sampai 2 tahun mereka ada di Eropa, mau makannya gimana gitu loh. Pasti akan terganggu ya kalau sekiranya tidak ada unsur biaya, tidak ada unsur uang ya untuk mengcover selama biaya hidup dia selama di sana. Betul. Transportasi, memang kalau di Eropa transportasinya bisa pakai sepeda, tapi kan kalau jaraknya cukup jauh itu harus pakai kereta dan sejenisnya, itu butuh biaya juga. Maka itu juga yang menjadi satu kesatuan dengan biaya beasiswa tadi.
ya. Jadi Sobat Talenta, saya perlu sampaikan bahwa yang bukan objek itu adalah seluruh komponennya, sepanjang seluruh komponennya itu mendukung proses dia menyelesaikan pendidikan selama di luar negeri tersebut. Begitu ya. Baik, berarti memang sebenarnya based on regulasinya sendiri, komponen yang memang mendukung para awardee sekalian, para Sobat Talenta yang menjadi awardee untuk proses berkuliah nanti, khususnya yang di luar negeri ini, tidak akan dikenakan objek pajak karena itu merupakan salah satu bentuk dari beasiswa itu sendiri, dikecualikan. Oke, kalau begitu Pak, dari segi semisal dari kasus yang sedang hangat saat ini adalah para awardee yang masih tidak mau kembali ke Indonesia. Kalau semisalkan dia tidak mau kembali ke Indonesia, apakah ada perlakuan pajak atau mungkin kewajiban pajak tertentu di luar dari beasiswa ini sendiri? Iya. Tadi Novi kan sudah bahas ya bahwa Ibu Menteri Keuangan kita sudah menegaskan ada sanksi peringatan. Yang lebih berat lagi sanksi penggantian, begitu. Sebenarnya kalau penggantian pun harusnya dikenakan bunga ya. Betul. Kalau kita hitung-hitungan investasi ya, Tapi kalau kita lihat dari sisi perpajakan, apakah ada sanksi sampai sejauh ini Direktorat Jenderal Pajak itu tidak mengatur sedetail itu sebenarnya. Tapi yang harus Sobat Talenta pahami adalah dalam prosesnya sendiri, ya, bagaimana penghasilan-penghasilan yang diterima, perlakuan perpajakannya. Contohnya begini, mungkin nggak kira-kira awardee itu selain kuliah ambil part-time? Mungkin nggak kira-kira? Sangat mungkin. Part-time itu mungkin dia jadi asisten dosen, atau mungkin melakukan pekerjaan-pekerjaan di luar itu, di mana mereka menerima penghasilan selain beasiswa. Maka ini yang harus menjadi concern DJP sebenarnya, ya, bahwa penghasilan yang di luar beasiswa tadi, apakah objek pajak atau tidak di Indonesia? Apakah harus dilaporkan atau tidak di Indonesia? Begitu, ya. Nah, ini yang harus nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Kira-kira begitu. Ya. Tadi sudah disinggung mengenai penghasilan tambahan para mahasiswa. Tidak dipungkiri mungkin kalau di gaya di luar negeri biasanya itu para mahasiswa akan lebih sering mengerjakan suatu kerjaan tambahan atau part time. Bahkan di TikTok saat ini lagi viral-viralnya mengenai mahasiswa yang sedang mencari part time untuk kebutuhan hidup di sana. Kalau begitu Pak, kan indikasinya walaupun sebenarnya para awardee ini memiliki biaya hidup dari beasiswa, supportnya, tapi mereka juga mungkin memiliki suatu kebutuhan lain yang harus mereka peroleh yang tidak di-cover oleh beasiswa tersebut. Setuju. Berarti otomatis mereka harus bekerja, punya penghasilan lain atas jasa atau mungkin barang dagangan di luar negeri tempat mereka kuliah. Dari penghasilan itu Pak, objek pajak atau bukan ya? Kalau misalkan saya tanya balik ke Novi, maunya Novi itu objek atau enggak? Jujur. Kalau selama dia masih warga negara Indonesia harusnya pajak sih Pak. Itu jawaban ideal. Betul. Tapi kalau jawaban prakteknya, sepertinya banyak orang yang tidak ingin dikenakan pajak untuk penghasilan itu. Nah, tapi kita harus kembali ke regulasi ya. Kita bisa jadikan salah satu dasar hukum itu PMK 192 tahun 2018, di mana di sana diatur penghasilan-penghasilan yang diterima di luar negeri, maka itu harus dilaporkan juga sebagai penghasilan di Indonesia. Termasuk kalau di luar negeri itu ada pemotongan income tax-nya. Biasanya kategorinya ini kita sebut sebagai PPh pasal 24. Ya, jadi penghasilan yang diterima dari luar negeri dan PPh yang dipotong di luar negeri itu dibawa pulang seluruhnya ke Indonesia, dilaporkan di Indonesia sebagai penghasilan tambahan dan sebagai kredit pajak luar negeri. Nah, apakah penghasilan-penghasilan supporting tadi di luar beasiswa masuk kategori PMK 192 ini? Saya berpendapat itu termasuk begitu. Jadi pajak itu tidak bisa Bapak Ibu melihat hanya karena dia berada di luar negeri dalam konteks beasiswa, maka seluruh penghasilannya itu menjadi non-objek. Nggak bisa begitu. Kita harus telusuri penghasilannya ini sumbernya dari kegiatan yang mana. Apakah kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan yang dia dapat beasiswa atau di luar itu?
Kalau di luar itu, maka perlakuannya sama saja. Seperti kalau ada badan hukum ataupun orang pribadi dapat penghasilan di luar negeri, dipotong income tax di luar negeri, maka harus dibawa pulang ke Indonesia, harus dilaporkan ke Indonesia, baik penghasilannya ataupun PPh pasal 24-nya. Oke, begitu kira-kira. Oke, berarti ini jadi trigger nih buat para ORD yang mungkin nantinya ingin mendapatkan suatu beasiswa dan kuliah di luar negeri. Jangan lupa kalau untuk uang jajan tambahan, hati-hati bisa jadi harus lapor pajak juga loh ya Pak ya. Iya, betul. Betul. Apalagi khususnya yang bagi yang sudah memiliki NPWP. Iya. Sangat sekali wajib untuk melaporkannya. Betul. Kalau begitu Pak, karena kan tadi untuk para ORD, orang pribadi ini yang memiliki NPWP kewajiban final dari ketika mereka telah menyelesaikan studinya begitu ya. Dan juga untuk kewajiban perpajakannya seperti apa? Kita bagi dua ya. Ada yang pulang ke Indonesia, ada yang tidak pulang. Oke. Kita bahas dulu yang pulang ke Indonesia. Kalau yang pulang ke Indonesia, berarti nanti mereka sudah melekat kembali kewajiban pelaporan SPT tahunan sebenarnya. Ambil contoh misalkan mereka studi antara 3 sampai 5 tahun. Selama masa studi, karena tinggal di Indonesia kurang dari 183 hari, maka mereka sebenarnya tidak perlu melaksanakan kewajiban pelaporan SPT tahunan. Tapi pada saat mereka sudah pulang ke Indonesia, maka mereka tetap dilekatkan kembali kewajiban pelaporan SPT tahunan. Oke. Tapi waktu mereka lapor SPT tahunan kembali di Indonesia, maka harus dilaporkan juga penghasilan dalam bentuk beasiswa tadi yang mereka terima selama 3 sampai 5 tahun itu harus dilaporkan di SPT tahunannya. Mungkin para awardee ataupun sobat talenta, pasti ini ada awardee yang nonton kita ya. Maka akan berpikir, kalau kami laporkan ini, jangan-jangan nanti kena pajak lagi di Indonesia. Oke? Maka sebenarnya sobat talenta dan para awardee nggak usah khawatir. Karena melaporkan di SPT belum tentu kena pajak loh. Karena di dalam SPT tahunan, baik itu orang pribadi ataupun badan hukum, itu ada satu bagian yang menjelaskan penghasilan-penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Jadi para awardee tadi lapor di SPT tahunannya di bagian penghasilan yang tidak termasuk objek pajak tadi. Jangan lupa juga penghasilan ini dilaporkan, tentu saja pertanyaannya wujudnya apa? Maka wujudnya bisa dalam bentuk cash, bisa dalam bentuk tabungan, bisa dalam bentuk investasi. Maka cash, tabungan, investasi tadi ini disebut dengan harta. Harta ini pun harus dilaporkan di SPT tahunan. Jadi para awardee nggak usah khawatir ya. Kalau sekiranya nanti punya kemampuan ekonomis untuk berbelanja dari uang beasiswa yang ditabung tadi. Karena kita sudah melaporkan di SPT tahunan dalam 2 informasi. Yang pertama sumbernya dari beasiswa dan itu bukan objek pajak, clear ya. Yang kedua dalam bentuk harta tadi. Karena ada fenomena yang menarik Novi. Terutama untuk beasiswa yang di luar negeri ya. Karena nilainya cukup lumayan besar begitu sehingga bisa ada kayak tabungan gitu ya. Yang bisa dibawa pulang ke Indonesia selesai masa studi. Tabungan ini mungkin saja mereka realisasikan dalam bentuk misalkan beli mobil misalkan begitu ya, atau mungkin beli misalkan begitu ya, apartemen. Maka kalau dilaporkan secara teknis seperti tadi, maka sobat talenta ataupun para awardee nggak usah khawatir tiba-tiba dapat surat dari kantor pajak begitu ya. Maka kita bisa jawab sumbernya ini dari beasiswa sudah kami laporkan di SPT tahunan sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Wujudnya bisa cash, bisa dalam bentuk bank misalkan begitu, atau rekening, bisa dalam bentuk investasi. Ya. Jadi tetap harus dilaporkan setelah kembali ke Indonesia begitu. Tadi sedikit trigger juga nih, disclaimer bagi para sobat talenta atau para awardee ini, mengingat per orang saja statement dari Ibu Sri Mulyani 2 miliar untuk tambahan, maksudnya 2 miliar itu bukan hanya biaya pendidikan, ada komponen lain seperti biaya hidup dan lain-lain. Mungkin para awardee yang biaya hidupnya hemat kan bisa ada penyisihan uang ya waktu ya, betul. bisa digunakan di Indonesia. Makanya fungsi harus dengan rinci dilaporkan di SPT tahunannya masing-masing. Kalau begitu Pak,
dari Bapak sendiri, apakah Bapak sebagai seorang konsultan pajak, apakah Iya. Bapak memiliki saran atau mungkin hal-hal yang harus disampaikan kembali kepada Iya. para awardee ataupun pada pemberi beasiswa sendiri? Oke, baik. Jadi begini, Sobat Talenta dan para awardee ataupun mungkin ya perusahaan-perusahaan yang memang sudah merealisasikan itu ya. Jadi yang harus saya tekankan ini adalah para awardee ini adalah orang-orang pilihan. Oke, mereka ini orang-orang pintar. Oke, maka mereka harus punya tanggung jawab moral untuk kembali ke Indonesia, mengimplementasikan, berbagi ilmu, berbagi pengetahuannya itu kepada masyarakat Indonesia. Konsep CSR itu sebenarnya tidak hanya kewajiban perusahaan, loh, tapi juga kewajiban kita-kita secara pribadi. Ya, itu satu. Yang kedua, bagi perusahaan sendiri harus juga dilihat syarat dan ketentuan yang kita bahas tadi ya. Jadi di PMK 92 itu sudah ditegaskan bagaimana caranya agar beban beasiswa ini menjadi deductible expense. Karena nggak fair rasanya di posisi awardee ini bukan objek, di posisi perusahaan nanti ini jangan-jangan beban ini dikoreksi fiskal, kan tidak adil gitu. Agar sama-sama adil, maka di perusahaan sebagai pemberi beasiswa ini harusnya menjadi deductible expense ya. Nah, oh iya ada yang kelewat tadi kayaknya. Kan tadi awardee itu ada yang nggak pulang-pulang. Ya, Oke. ya. Nah, kalau yang nggak pulang-pulang bagaimana aspek perpajakannya? Ya. Maka sebenarnya sepanjang dia tidak pulang-pulang artinya dia belum memenuhi syarat 183 hari. Jadi dia tidak ada kewajiban lapor SPT tahunan sebenarnya. Begitu ya. Tapi nanti pada saat dia sudah pulang ke Indonesia, maka dia kembali melekat kewajiban pelaporan SPT tahunan. Tentu saja waktu dia pulang di kemudian hari itu tidak hanya penghasilan dari beasiswa saja yang harus dia laporkan. Tapi penghasilan setelah dia menyelesaikan beasiswa, mungkin dia bekerja di perusahaan-perusahaan besar di sana, baru dilaporkan di Indonesia sebagai penghasilan. Ya, jadi dari sisi awardee seperti itu, kemudian dari sisi perusahaan, ya tentu saja inginnya ini menjadi deductible expense. Jangan lupa harus tetap lapor SPT tahunan, tapi nanti setelah kembali, begitu. Ya, setelah kembali lapor SPT tahunan di bagian penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, lalu wujudnya dalam bentuk apa di bagian harta, apakah cash ataupun mungkin rekening bank ataupun investasi. Ya, oke. Baik, oke. Sebelum menutup untuk sesi podcast kali ini, mungkin para awardee sekalian, para sobat talenta, ada yang masih kebingungan mengenai topik pada podcast episode kali ini. Kalian bisa menyampaikan pertanyaan kalian di kolom komentar dan kami akan jawab pertanyaan kalian sesegera mungkin dan juga sedetail mungkin. Untuk itu, jangan sampai kalian kebingungan sendiri. Gunakan fitur dari kolom komentar untuk bertanya dari pertanyaan kalian. Kalau begitu, terima kasih Bapak atas sama-sama Novi. Sangat sekali memberikan insight bagi para awardee ini. Kalau begitu, sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah!